Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cisya Syazafal Sufa. Saya merupakan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, jurusan Psikologi, dan saya sedang menempuh pendidikan semester 4. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai self-harm yang kerap kali terjadi di sekitar kita, terutama pada remaja. Di sekitar kita banyak individu yang merasa bahwa self-harm merupakan salah satu opsi ketika mereka merasakan perasaan yang teramat sedih, sehingga mereka cemas, depresi, stres, atau bahkan marah pada dirinya sendiri atau orang lain. Banyak sekali individu yang merasa puas setelah melakukan self-harm karena merasa emosinya telah terlampiaskan. Padahal self-harm merupakan pelampiasan emosi yang tidak efektif atau tidak tertangani dengan baik. Selain itu juga self-harm memiliki banyak resiko yang menyertainya. Sebelum saya bahas lebih lanjut, mari kita mengenal apa itu self-harm. Self-harm sendiri merupakan tindakan melukai atau menyakiti diri sendiri secara sengaja. Biasanya tindakan ini tanpa memandang ada atau tidaknya niat untuk mengakhiri hidup. Menurut Raipol 2021, resiko self-harm salah satunya adalah individu merasa bersalah dan tidak berdaya di kemudian hari karena telah melukai dirinya sendiri, dan individu tuh khawatir akan pandangan orang lain terhadap dirinya. Jadi mereka tuh sulit untuk minta tolong kepada orang lain ataupun tenaga ahli profesional seperti psikolog atau psikiater karena takut orang memandang mereka itu negatif gitu karena tindakan self-harm yang mereka lakukan. Secara patologis ada beberapa jenis tindakan self-harm atau menyakiti diri sendiri. Yang pertama ada superficial self-mutilation. Nah, self-harm jenis ini merupakan self-harm yang terbilang ringan, bahkan tidak sedikit yang melakukannya secara sadar. Namun, tetap saja self-harm jenis ini tuh nggak boleh diabaikan ya, karena bisa juga akan berkembang lebih lanjut. Nah, contohnya itu adalah biasanya dengan cara menyayat atau melukai tubuh dengan benda tajam, misalnya menyayat-nyayat tangan menggunakan silet atau pecahan kaca seperti itu, atau menarik-narik rambut, menjambak-jambak dengan kuat, terus juga dengan melakukan diet ekstra itu merupakan superficial self mutilation. Nah, tetapi ya yang saya bilang tadi, jenis self-harm ini tuh jangan diabaikan ya, karena apabila dilakukannya terbilang cukup sering frekuensinya, maka akan berujung pada perbuatan percobaan bunuh diri. Jenis yang kedua ada stereotypic self mutilation. Nah, self-harm jenis ini tuh dapat diartikan sebagai tindakan yang digunakan oleh seseorang untuk mengendalikan atau bisa dikatakan menguasai rasa sakitnya itu secara penuh emosi gitu. Jadi mereka emosinya serta menggebu-gebu serta menghilangkan kehampaan dalam dirinya yang tujuannya itu untuk memberikan sensasi pada dirinya sendiri. Nah, dilakukannya itu dengan kadar frekuensi yang berulang-ulang atau sering ya frekuensinya. Jadi contohnya itu seperti membenturkan kepala ke tembok, ke lemari, atau menghantam atau memukul tembok, memukul meja secara berulang dengan tangannya sendiri sampai tangannya sakit, sampai tangannya berdarah. Nah, itu termasuk dalam stereotypic self mutilation. Nah, yang ketiga ada major self mutilation. Nah, self-harm jenis ini tuh merupakan yang paling ekstrim jika dibandingkan dengan dua self-harm yang sudah disebutkan tadi. Nah, hal itu karena orang yang melakukan tindakan self-harm jenis ini tuh akan melukai salah satu organ atau bagian tubuhnya yang tentunya akan berakibat cedera permanen untuk dirinya gitu, dan bisa juga menimbulkan kerusakan organ pada tubuh. Nah, tindakan self-harm dengan jenis ini seperti memotong salah satu jarinya gitu ya, terus membakar salah satu bagian tubuhnya seperti membakar rambutnya atau membakar bagian-bagian tubuh lainnya, kulitnya hingga melepuh dan sebagainya. Nah, biasanya self-harm jenis ini itu dilakukan oleh seseorang yang memang memiliki gangguan psikologis yang cenderung berat. Nah, oleh karena itu untuk menanganinya pun diperlukan seorang profesional ya, seperti psikolog, psikiater atau terapis yang memang sudah paham betul mengenai dunia psikologi gitu. Nah, selain itu penggunaan obat-obatan zat narkotika dan psikotropika seperti narkoba yang biasa kita sebut itu juga dinilai sebagai tindakan self-harm ya, karena hal ini dilakukan secara berulang-ulang dalam kehidupannya yang nantinya akan mengancam nyawanya sendiri ya, karena penyalahgunaan nafsu itu kan membunuh diri kita secara perlahan jika kita mengkonsumsinya gitu.
Menurut Fatmah dan Wardaningsih tahun 2020, self-harm sendiri ada pada peringkat 13 sebagai penyebab utama kematian di Australia pada tahun 2017. Mencengangkan bukan? Kadang seseorang melakukan self-harm itu tidak ada niatan untuk membunuh dirinya, hanya untuk meluapkan emosinya, tapi ternyata menjadi peringkat 13 di Australia karena penyebab utama kematian. Nah, itu pada tahun 2017. Nah, hal ini tuh biasanya disebabkan karena individu yang melakukan self-harm itu beresiko lebih tinggi untuk melakukan tindakan bunuh diri, karena mereka udah melakukan self-harm, udah biasa menyakiti dirinya, maka terus meningkat gitu ya, akhirnya mereka melakukan bunuh diri. Maka dari itu yuk kita cegah self-harm terjadi pada diri kita atau lingkungan-lingkungan sekitar kita. Kita harus care dengan teman kita, saudara-saudari kita, atau orang-orang di sekitar kita untuk tindakan penanganan pencegahan self-harm. Lalu apa aja sih tindakan yang dapat kita lakukan untuk mencegah atau menghentikan terjadinya self-harm? Baik untuk diri kita sendiri atau kita edukasi lagi ke orang-orang terdekat kita yang melakukan self-harm. Menurut TRIPOL 2021 ada beberapa identifikasi dan cara pencegahan self-harm yang sesuai. Nah, yaitu yang pertama, ketika kita merasa marah gitu ya, marah yang sudah tidak bisa terkendali, nah lakukanlah aktivitas fisik. Nah, contohnya itu seperti berjalan-jalan di ruang terbuka, melakukan peregangan badan gitu ya, walaupun cuma beberapa menit gitu, kita melakukan pergerakan fisik kita di dalam rumah juga nggak apa-apa. Kita juga bisa menari sambil mendengarkan musik, kita ikuti alunannya. Nah, bisa juga dengan bermain dengan, jika kita punya hewan peliharaan nih, kita bisa aja tuh main dengan hewan peliharaan kita. Nah, ataupun kita juga bisa membereskan kamar, membereskan rumah, membereskan halaman. Nah, itu termasuk dengan salah satu melakukan aktivitas fisik. Nah, yang kedua itu ketika kita masa kesepian, terisolasi, dan terabaikan gitu ya, kan kadang ada perasaan-perasaan seperti itu, terutama ketika kita lagi sendiri nih di kamar atau emang lagi nggak main kemana-mana gitu. Maka telepon, hubungi orang-orang terdekat kamu yang kamu rasa tuh selalu menjadi garda terdepan ya untuk mendengarkan cerita kamu gitu. Mereka punya rasa peduli yang tinggi. Nah, kamu telepon aja mereka, kamu ceritakan, kamu luapkan apa yang kamu pikirkan, kamu rasakan, seperti itu. Dan usahakan kamu jangan cerita dengan orang-orang yang memojokkan diri kamu atau membandingkan dirinya dengan diri kamu. Dan yang ketiga itu adalah ketika kita mati rasa atau numb. Nah, lakukanlah aktivitas yang memberikan sensasi fisik yang menyenangkan. Contohnya itu seperti berendam di air hangat, itu akan membuat kita rileks ya, karena enak ya berendam air hangat tuh, emang bisa bikin kita lebih tenang gitu. Nah, yang kedua itu ada, kita bisa makan atau minum minuman favorit kita beli aja gitu kan, untuk ada rasa-rasa sensasi gitu di dalam diri kita. Terus kita juga bisa menghabiskan waktu di luar. Nah, selain itu juga ada nih beberapa cara lain yang bisa dilakukan gitu ya. Nah, yang pertama itu mendengarkan alunan musik yang membuat tenang dan rileks. Biasanya tuh banyak ya sekarang di platform-platform kan, seperti Spotify, YouTube. Pokoknya kalian tinggal ketik aja keywordnya, pasti akan muncul misalnya musik-musik yang bisa membuat rileks gitu ya, atau meditasi. Nah, yang kedua itu tulislah perasaan kamu pada selembar kertas. Jadi kita ambil selembar kertas, lalu kita luapkan perasaan kita, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, apa yang membuat kita merasa sedih hari itu atau merasa marah. Luapkan emosi-emosi kalian di dalam kertas tersebut. Lalu jika sudah, kalian remas kertas tersebut, lalu buang. Ibaratkan kalian membuang emosi-emosi yang ada dalam diri kalian. Yang ketiga, ketika kalian ingin melakukan tindakan self-harm, ambillah es batu, potongan es batu kecil, lalu kalian genggam. Maka itu akan kayak mengalihkan rasa sakit kalian gitu loh, menjadi di tangan kalian. Yang keempat, yaitu kamu juga bisa menggambar, mewarnai, atau mencoret-coret apapun di buku gambar sesuai dengan apa yang sedang kamu rasakan. Sama halnya seperti yang dilakukan pada selembar kertas itu. Ini kurang lebih sama, cuma mungkin ini lebih berwarna gitu ya. Yang kelima, kalian bisa membuat jurnal harian untuk mengekspresikan bagaimana perasaan kamu pada hari itu, apakah sedang sedih, apa sedang marah. Jadi kalian bisa tahu nih pada hari-hari itu gimana perasaan kalian. Yang keenam, kalian bisa melakukan butterfly hug. Jadi kalian silang seperti kupu-kupu tangan kalian,
Lalu kalian bisa peluk seperti ini dan elus-elus. Atau jika biasa ada orang yang membantu. Kalau tidak ada, ya udah kalian sendiri aja seperti ini. Kamu merasakan perasaan kalian, lalu kamu tepuk-tepuk seperti ini, seperti memeluk diri sendiri. Yang ketujuh, kalian bisa mencoret-coret bagian tubuh kalian yang kalian sering lukai gitu ya, dengan spidol warna merah. Usahakan spidolnya bisa dihapus ya. Kalau tidak ada ya sudah, tidak apa-apa, nanti kalian bersihkan dengan pembersih. Biasanya ada kan pembersihnya. Nah, lakukan aja hal tersebut sebagai bentuk pengalihan. Kan kalau merah seperti warna darah, jadi seakan-akan kalian telah melukai diri sendiri, padahal tidak. Itu hanya mengalihkan pikiran kalian. Yang kedelapan, kalian bisa berteriak sekencang mungkin ke dalam bantal. Yang kesembilan, tentunya kita harus menyingkirkan benda-benda tajam di sekitar kita. Karena dengan tidak adanya benda-benda tajam, maka tidak ada media atau alat yang bisa kita gunakan untuk melakukan self-harm. Dan nomor 10, tentunya kita harus tahu penyebabnya apa yang bisa menyebabkan kita menjadi emosi, depresi gitu ya. Usahakan kita menghindari hal-hal tersebut, menghindari hal-hal yang atau penyebab pemicu terjadinya self-harm. Self-harm dalam Islam digolongkan sebagai perbuatan yang zalim. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci hambanya yang melakukan hal tersebut. Dalam surat Yunus ayat 44, Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang menzalimi dirinya sendiri. Nah, tubuh manusia adalah amanah yang harus dijaga dengan baik karena kita merupakan ciptaan Allah yang paling sempurna. Dijelaskan dalam buku Kehidupan dalam Pandangan Al-Quran karya Azami Samiun tahun 2006, umat muslim tidak diperkenankan untuk merusaknya, apalagi menyakiti diri sendiri dengan melakukan self-harm. Nah, larangan tersebut beberapa kali dijelaskan dalam dalil sahih lainnya. Melalui sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh menyakiti diri sendiri dan menyakiti orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa self-harm dalam Islam tidak diperbolehkan. Perbuatan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, karena termasuk perbuatan yang zalim dan sia-sia alias tidak bermanfaat ya. Nah, umat muslim hendaknya memahami betapa berharganya ia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia adalah makhluk paling sempurna. Manusia juga diperintahkan untuk selalu sabar dan tabah atas segala musibah yang menimpanya. Dengan itu agar tidak merasa depresi, stres berlebihan gitu ya, terkait perasaan yang sedang dialami gitu. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara sholat, membaca Al-Quran, dan ibadah-ibadah lainnya gitu ya. Dan pesan saya untuk teman-teman di luar sana yang belum pernah melakukan self-harm, tolong jangan pernah coba-coba dan terus pertahankan. Dan untuk teman-teman yang sudah melakukan self-harm atau sampai saat ini masih melakukannya, pelan-pelan tolong diberhentikan ya, karena itu tidak memiliki manfaat sedikit pun, malah ada resiko-resiko yang menanggung di depannya. Jangan lupa untuk terus bahagia untuk dirimu sendiri. Sekian penjelasan mengenai self-harm yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.